Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang huruf di dalam ushul fikih. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, yaitu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Salah satu yang membuatnya fleksibel ialah huruf, yaitu kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, apa itu huruf? Jadi huruf adalah suatu kebiasaan yang sudah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat, baik dalam ucapannya maupun perbuatannya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan huruf itu sama dengan adat, dan ada juga yang membedakannya, yang dimana adat lebih luas dibandingkan huruf. Nah, huruf sendiri terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan objek. Ada huruf lafzi, yaitu kebiasaan dalam ucapan, dan ada huruf amali, yaitu kebiasaan dalam perbuatan. Selanjutnya yang kedua, yaitu berdasarkan syariat. Ada huruf sahih yang sesuai dengan syariat, dan ada huruf fasid yang bertentangan dengan syariat. Huruf bisa dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariat dan berlaku umum di masyarakat. Contohnya seperti penentuan mahar, pemberian hadiah, dan kebiasaan dalam transaksi sehari-hari. Selain huruf, juga ada istishab, yaitu mempertahankan hukum lama ketika tidak ada dalil baru. Nah, jadi kesimpulannya, huruf memiliki peran penting di dalam hukum Islam karena membantu hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sekian video yang saya buat. Saya memohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekhilafan, karena itu datang dari saya sendiri, dan adapun segala kebenaran dan kebaikan yaitu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normina Askia dengan NPM 25126648. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi serta kedudukan huruf. Nah, adapun pengertian huruf. Huruf menurut bahasa adalah arafa ya'rifu, yang sering diartikan. Al-huruf yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi sebuah tradisi. Secara istilah ushul fikih, huruf adalah segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, Abdul Wahab Khalaf juga menjelaskan pengertian huruf bahwa huruf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat, dan menurut para ahli hukum Islam, tidak ada perbuatan antara al-huruf dengan al-adat. Berdasarkan pengertian huruf yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa istilah huruf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Adat dan huruf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Adapun kedudukan huruf dalam hukum Islam, mayoritas ulama ushul fikih mengakui huruf sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam, terutama dalam perkara-perkara muamalah yang tidak memiliki ketentuan rinci dalam nas. Kedudukan huruf sebagai hujjah didasarkan pada kenyataan bahwa banyak persoalan sosial yang berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat dan membutuhkan penyelesaian hukum yang relevan. Keberadaan huruf sebagai dasar hukum juga tercermin dalam keadaan fikih, yaitu al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dalam hukum ataupun dasar hukum.
Kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, para ulama yang menggunakan uruf dalam menentukan hukum transaksi, akad, upah, mahar, dan berbagai persoalan sosial lainnya. Menurut Abdul Halim, penggunaan uruf dalam hukum Islam menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menghadapi perubahan sosial. Hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga memperhatikan realitas masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Nah, adapun syarat-syarat uruf yang dapat dijadikan hujjah. Menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah, bahwa al-uruf atau adat dapat menjadi hujjah syariah ketika terpenuhi beberapa syarat. Nah, yaitu yang pertama, hendaknya uruf itu bersifat umum. Dan yang kedua, hendaknya uruf itu diterima oleh mayoritas. Yang ketiga, hendaknya uruf itu ada ketika diimplementasi. Yang keempat, hendaknya uruf itu terpelihara, yaitu perbuatan itu meyakinkan dalam tuntunan pandangan manusia. Yang kelima, hendaknya uruf itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat. Dan yang terakhir, yang keenam, hendaknya uruf itu tidak bertentangan dengan uruf lain dalam satu negara atau tempat. Nah, apabila suatu kebiasaan bertentangan dengan syariat, maka kebiasaan tersebut disebut uruf fasid dan tidak dapat dijadikan hujjah. Sebaliknya, kebiasaan yang sesuai dengan syariat disebut uruf sahih dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Kesimpulannya, uruf merupakan kebiasaan atau tradisi yang telah dikenal, diterima, dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian usul fikih, uruf memiliki kedudukan penting sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam, khususnya dalam persoalan muamalah yang tidak memiliki ketentuan rincian dalam Al-Quran dan hadis. Kehujjahan uruf didasarkan pada kaidah fikih al-adah muhakkamah yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih lo ngebayangin kalau hukum Islam atau syariat itu sebenarnya mirip banget sama arsitektur sistem operasi komputer yang super canggih? Gue yakin banget nih, banyak dari lo, terutama yang sehari-hari hidupnya nggak lepas dari dunia digital, ngerasa kalau hukum agama itu sifatnya kaku banget, iya kan? Tapi hari ini, kita bakal ngebongkar apa yang bisa dibilang sebagai kode sumber dari hukum Islam itu sendiri. Kita bakal nyelam ke satu konsep dari ilmu usul fikih yang namanya uruf. Sederhananya, ini tuh cara sistem syariat beradaptasi sama realitas para usernya di lapangan. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Apakah hukum Islam itu emang selalu menolak budaya lokal? Sering banget loh kita dengar mitos yang bilang kalau agama itu kerjanya layaknya program antivirus galak yang pokoknya ngeblok dan mendelete semua aplikasi budaya lokal di hidup kita. Seolah-olah nih kalau lo mau pakai sistem yang pure, lo harus hapus semua kebiasaan lokal lo sampai bersih. Padahal realitasnya nggak gitu sama sekali bro. Sistem syariat ini tuh jauh lebih pinter dan pastinya lebih fleksibel dari yang mungkin lo kira selama ini. Oke, masuk ke bagian 1, arsitektur sistem, mengenal uruf. Jadi gini, di dalam sistem hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah itu ibarat core operating system yang paling fundamental. Nah, biar OS ini tetap relevan, pas dijalankan di berbagai perangkat pengguna dengan kondisi yang beda-beda, dia butuh semacam third-party plugin. Di titik inilah uruf itu masuk dan bekerja. Terus apa sih definisi pastinya? Yang paling menarik di sini adalah asal mula katanya. Kata uruf itu asalnya dari bahasa Arab, yaitu arafah, yang artinya sesuatu yang diketahui, dikenal, dan secara umum sifatnya baik. Jadi kalau secara istilah, uruf itu adalah tindakan atau perbuatan yang udah nggak asing lagi buat sekelompok masyarakat, karena ya emang udah jadi kebiasaan yang benar-benar menyatu sama kehidupan mereka sehari-hari. Dan ingat ya bro, ini tuh murni kebiasaan masyarakat luas. Ini beda banget sama konsensus elit akademik atau ulama mujtahid yang biasa kita sebut sebagai ijma'. Uruf ini benar-benar tradisi jalanan, kebiasaannya orang-orang biasa kayak kita. Lanjut ke bagian 2, plug-in sehari-hari, ucapan dan tindakan.
Uruf ini ibarat plugin yang terbagi buat nanganin voice comment dan hardware action di keseharian kita. Sumber materi kita ngasih ilustrasi yang brilian banget buat ngebedain dua hal ini. Pertama, ada yang namanya huruf lafzi, alias kebiasaan lisan. Contoh gampangnya gini, kalau lo pergi ke pasar terus lo bilang, "Bang, beli daging sekilo." Secara otomatis, si abang pasar bakal ngasih lo daging sapi. Padahal secara bahasa, ikan atau ayam kan juga daging ya. Tapi karena default kata daging di masyarakat kita itu merujuknya ke sapi, nah itulah yang disebut uruf. Terus yang kedua ada uruf amali, yaitu kebiasaan tindakan. Lo pernah nggak sih beli kopi, terus tinggal tap to pay pakai QRS atau kartu, tanpa ngomong sama sekali, tapi transaksinya tetap sah? Dalam ilmu usul fikih, ini disebut jual beli mu'atoha. Nggak perlu ada ijab kabul lisan yang panjang lebar. Karena harga dan barangnya udah sama-sama dimaklumi oleh kedua pihak, dan itu sah bro. Sekarang di bagian 3, validasi kode. Kebiasaan baik versus buruk. Tunggu dulu. Sama kayak di dunia tech, nggak semua plugin kultural itu aman buat lo install sembarangan. Sistem syariat harus ngelakuin scanning dulu nih, buat nyari apakah ada malware atau bug di kebiasaan tersebut. Nah, hasil scan-nya itu bakal ngebagi kebiasaan masyarakat jadi dua kategori. Kategori pertama itu uruf sohih. Ini adalah plugin yang valid dan compliant. Kebiasaan ini dinilai baik, bisa jalan terus, dan yang paling penting nggak ngehalalkan sesuatu yang haram. Kategori kedua adalah uruf fasid, alias plugin yang korup dan invalid. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang jelas bertentangan sama kode dasar syariat. Contoh dari sumber kita ini lumayan ekstrim sih, kayak tradisi minum minuman keras di acara pesta, atau ritual aneh kayak ngubur kepala kerbau di lokasi pembangunan gedung cuma biar proyeknya lancar, atau yang jujur aja paling sering kejadian di sekitar kita, praktek riba. Walaupun hal-hal ini udah dianggap biasa dilakukan oleh masyarakat, sistem syariat bakal otomatis ngeblokir plugin tersebut karena jelas-jelas bentrok sama core OS-nya. Masuk ke bagian 4, syarat dan ketentuan berlaku, alias TNCs. Poin krusialnya di sini adalah, sebuah budaya lokal itu nggak bisa main asal masuk aja. Ada 4 rules of the game yang super ketat biar sebuah kebiasaan itu bisa diakui oleh sistem. Oke, mari kita rapid fire bahas keempat syarat ini. 1. Mutaridan alias sifatnya menyeluruh. Kebiasaan ini harus dipakai oleh mayoritas orang, bukan cuma segelintir user doang. 2. Nggak bertentangan dengan nas, yaitu teks yang udah jelas di Al-Quran dan Sunnah. 3. Kebiasaan itu memang udah eksis atau ada di masa pas suatu hukum lagi dibuat. Dan 4. Nggak ada pembatalan secara eksplisit. Nah, contoh di syarat keempat ini keren banget. Bayangin kalau kebiasaan atau uruf cara bayar di suatu toko itu biasanya dicicil. Tapi si pembeli dari awal udah ngomong secara eksplisit, gue bayar cash ya, maka plugin cicilan tadi otomatis batal. User komen langsung mengoverride kebiasaan lokal. Masuk akal banget kan? Kita sampai di bagian 5, dukungan dari developer asli. Lo mungkin mikir, wah ini jangan-jangan cuma hack modern aja nih buatan ulama zaman now. Salah besar bro. Mari kita lihat dukungan teologisnya langsung dari para pendahulu kita. Coba lo perhatiin kutipan fenomenal yang satu ini. Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Kalimat ini diucapkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi yang sangat terkemuka. Meskipun para ulama peneliti hadis sepakat kalau ini adalah ucapan dari sahabat dan bukan hadis langsung dari Nabi, tapi substansinya diakui dan diterima loh oleh para ulama kelas berat, contohnya kayak Imam Ahmad. Ini jadi bukti nyata buat kita kalau sejak zaman awal banget, agama Islam itu memang menampung dan mengakui tradisi lokal yang positif. Bukannya datang-datang langsung main hapus semua budaya yang udah menyatu dengan masyarakat. Jadi, sebagai kesimpulan buat lo semua, hukum Islam itu adalah sebuah kerangka kerja yang sangat logis dan dinamis. Dia emang udah didesain dari awal banget buat mengakomodasi patch atau pembaruan budaya dari masing-masing zaman dan tempat. Syaratnya cuma satu, base code atau sistem intinya nggak dilanggar. Jadi agama itu benar-benar hidup bareng sama lo, dia beradaptasi dengan cara kerja lo, cara lo bertransaksi, sampai ke bahasa yang lo pakai sehari-hari. Hukum Islam itu fleksibel dan sangat suportif buat realitas penggunanya. Nah, sekarang gue balikin nih ke lo. Coba deh lo perhatiin digital life lo sehari-hari. Mulai dari cara lo subscribe layanan streaming, cara lo patungan bayar langganan aplikasi sama temen-temen lo, sampai ke istilah-istilah slang yang lo pakai tiap kali ngechat. Dari semua itu, kebiasaan mana yang menurut lo memenuhi kriteria uruf yang valid, dan mana yang mungkin ternyata itu corrupted file yang harusnya lo hindarin. Coba lo pikir-pikir lagi deh. Oke bro, sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya. Stay curious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar NPM 2512,
6717 di sini saya akan mempersembahkan video yang saya buat yang untuk memenuhi mata kuliah Ushul Fikih dosen pengampu Dr. Hajah Mardiah Agustina, STh. I. MPD. I. Ya, memasuki slide selanjutnya pembahasan tentang uraf dalam hukum Islam. Jadi, uraf itu adalah sesuatu yang dikenal masyarakat, menjadi tradisi, dan dijalankan secara konsisten, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sumber hukum sekunder jika tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Adat kebiasaan masyarakat yang dijadikan landasan hukum jika tidak ada ketentuan nash. Adapun pembagian uraf secara umum ada 4. 1. Uraf lafzi, ucapan, kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau kalimat tertentu. Contohnya, kebiasaan masyarakat memahami kata daging yang secara mutlak diartikan sebagai daging sapi atau ayam, bukan daging ikan. 2. Uraf amali, perbuatan, kebiasaan masyarakat dalam bertindak atau melakukan suatu aktivitas. Contohnya, tradisi jual beli dengan cara meletakkan barang dan memberikan sejumlah uang tanpa adanya ijab kabul, serah terima, secara verbal. 3. Uraf sahih, kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan nash. Contoh, belanja tanpa ucap jual beli, uang antaran nikah, aturan adat berbagi tugas rumah tangga, semuanya sah dan bernilai hukum. Jadi, uraf sahih ini, yang bagus dan tidak salah menurut agama. 4. Uraf fasid, kebiasaan atau tradisi masyarakat yang bertentangan dengan syariat atau nash yang ada. Contohnya, transaksi riba, bunga, pinjam uang wajib bayar lebih haram dalam Islam. Jadi dari keempat uraf tadi yang bisa dipakai atau yang afdol hanya uraf sahih yang bisa dijadikan landasan hukum Islam. Ya, selanjutnya adalah contoh penerapan di bidang ekonomi yaitu. Yang pertama adalah jual beli tanpa lafal, muathah, transaksi di minimarket, supermarket, atau belanja online. Cukup dengan tindakan, ambil barang bayar atau klik beli. Dianggap sah karena substansi kerelaan kedua belah pihak terpenuhi. Jadi mutahah membolehkan dan menganggapnya sah. Menurut mereka, substansi terpenting dalam transaksi adalah adanya taradin. Maksud taradin ini adalah suka sama suka atau saling ridho. Tindakan mengambil dan membayar barang sudah mewakili kerelaan tersebut. Selanjutnya yang kedua, sistem pay later dan cicilan digital. Menjadi kebiasaan umum masyarakat modern. Diperbolehkan selama bebas dari riba, penipuan, dan ketidakjelasan. Bentuk adaptasi hukum demi kemudahan ekonomi. Pay later atau cicilan digital sudah jadi kebiasaan umum sekarang, jadi ini masuk kategori uraf amali. Boleh atau sah hukumnya kalau tidak ada bunga atau riba, aturannya jelas, tidak ada penipuan atau kerugian. Kalau ada bunga atau syarat tidak jelas jadi uraf fasid, haram dan dilarang. Jadi ini adalah cara hukum Islam menyesuaikan diri dengan zaman, mengizinkan bentuk baru asal tetap ikut aturan dasar agama, supaya transaksi makin gampang dan aman. Dan yang ketiga, jual beli borongan, praktik umum di pertanian atau di perdagangan. Ada sedikit ketidakpastian jumlah, namun ditoleransi karena sudah menjadi adat pasar yang disepakati. Jadi ini masuk ke uraf sahih, tidak bertentangan syariat, tidak merugikan, malah bermanfaat. Jadi ketidakpastian sedikit itu dimaafkan atau ditoleransi oleh hukum Islam karena adat kebiasaan tersebut. Jadi dari ketiga pembahasan saya tadi itu diperbolehkan saja, selagi tidak melenceng dari ajaran agama dan bersih daripada riba dan penipuan. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan. Uraf itu adalah instrumen hukum yang fleksibel, dinamis, dan relevan sepanjang zaman, berfungsi menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial. Syarat utama, membawa manfaat, diakui bersama, dan tidak melanggar prinsip dasar Islam. Uraf menjadikan hukum Islam fleksibel, relevan, dan menyesuaikan zaman, selama tidak melanggar aturan pokok Islam. Dalam ilmu fikih, peran uraf sangat terlihat dalam berbagai keputusan hukum, fatwa, terutama terkait muamalah, kebiasaan bertransaksi, jual beli online, standar upah, del, selama hal tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya, terima kasih, salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.